Beliau sarjana ilmu kepolisian, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Pak Wakapolres, para pejabat utama Polres Lamandau, semuanya yang ulun hormati, Wakil Ketua Cabang Bayangkari bersama seluruh pengurus dan anggotanya yang kita hormati, seluruh anggota di Mapolres Lamandau ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemampuan zahir batin untuk menjalankan amanah yang sangat mulia, tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini untuk kedua kalinya saya diculik oleh Kapolres yang luar biasa, karena beliau mampu melaksanakan 5 agenda dalam satu acara. Jadi forum ini acaranya borongan. Ada peringatan tahun baru Hijriah, yang kedua hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, yang ketiga hari jadi Poluan ke-75, yang keempat hari jadi Lantas ke-68, dan yang kelima hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-71. Jadi 5 acara jadi satu, bahasa kerennya 5 in 1. Nah, ini benar-benar acara yang ringkas, tegas, jelas, praktis sekaligus ekonomis. Jadi boleh dibilang acara ini adalah acara ngirit biaya. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Kapolres kita, sehingga gelar SIK di belakang nama beliau itu artinya sarjana ilmu keuangan. Tiada kata lain, tiada ungkapan lain yang paling pantas dan paling layak untuk kita haturkan dalam kesempatan yang membahagiakan ini kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan dari 5 in 1. Acara borongan hari ini adalah apa yang disebut dengan keberkahan, karena hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin bagus nilainya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang berkah. Kalau dalam bahasa agama disebut ziyadatul khair, selalu bertambahnya nilai kebaikan. Jadi ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau dalam bahasa daerah saya disebut to be excellent. Apa nih yang asik? Artinya saya juga nggak tahu. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Itu hidup yang berkah. Jadi jangan sampai hidup ini makin lama derajatnya makin rendah. Jangan sampai hidup ini makin lama nilainya makin turun, harganya makin mahal, tapi harus selalu meningkat. Jangan sampai habis jadi Kapolres terus jadi penjaga pintu gerbang. Masa habis AKBP kok terus barada?
Nah, ini hidup yang gagal. Jadi habis AKBP ya harus promosi, naik, entah di Wadir dulu atau di Karo SDM atau langsung Wakapolda, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah itu hidup yang sukses, hidup yang berkah. Jadi ibarat piranti dan kebutuhan dunia, makin lama itu harganya makin mahal. Bukankah perangkat dan piranti kehidupan dunia ini semua makin lama harganya makin mahal? Betul. Tanah dimanapun harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa, makin lama harganya makin mahal. Baju yang bagus-bagus harganya makin lama makin mahal. Alat-alat elektronik semuanya makin lama makin mahal. Kebutuhan rumah tangga, keperluan rumah tangga, perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bahkan ibu bumbu-bumbu dapur aja itu harganya makin lama makin mahal. Maka saya ceramah juga begitu. Loh, artinya saya kalau ceramah begitu gitu loh. Masa Desember tahun kemarin dengan Agustus tahun ini kok sama? Nah ini berarti saya gagal gitu. Kalau nggak ada peningkatan, nggak ada kenaikan, ya berarti Kapolresnya kebangetan gitu loh. Masa bikin hidup saya gagal? Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling sejahtera, paling sakinah, paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling baik itu ya pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling terhormat adalah jabatan yang berkah. Rezeki yang paling menenteramkan itu ya rezeki yang barokah. Duit yang paling bikin nyaman, bikin tentrem, bikin bahagia itu duit yang barokah. Nah perlu diingat Bapak dan Ibu, duit yang barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, tapi duit yang barokah itu duit yang banyak nilai kemanfaatannya, banyak nilai kebaikannya, meskipun duitnya banyak. Nah itu barokah. Mohon maaf ya, punya duit banyak tapi kalau nggak ada nilai kemanfaatannya, nggak ada nilai kebaikannya, itu namanya duit nggak barokah. Dan ciri utama barokah itu bikin hati bahagia, ayem kata orang Jawa, bikin keluarga tentrem. Itu ciri utama barokah. Di hati terasa damai, keluarga jadi tentrem, kehidupan kita jadi bahagia. Rasa-rasanya nggak ada gunanya punya duit banyak kalau hidup nggak bahagia. Betul. Keluarga berantakan. Misalnya punya duit banyak banget 100 juta, itu sedikit apa banyak? Anak ukuranmu ya wes akeh sak mono ya. Jarang-jarang punya duit 100 juta, gayane orang jawab. Dijawab sing tegas oh, polisi kok loyo. Punya duit 100 juta, itu ukurannya 100 juta itu sedikit apa banyak? Banyak nek ukuranmu, wong pakatmu lagi rengget-rengget kok. Banyak itu 100 juta ya. Tapi hati enggak damai, keluarga enggak tentrem. Misalnya anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu, mamanya perempuan yang mereknya C, cerewet, ceriwis, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, ceguk, cemburuan, cerongoan, celutak. Komplit pokoknya. Sementara bapaknya hobinya dugem, acep 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 acep
ajep. Nggak ada gunanya duit 100 juta. Betul? Betul. Mending duit nggak begitu banyak tapi di hati damai, keluarga tentrem. Ayo coba orang pian sabarataan no isoku yo kuwi tok. Ayo coba bapak dan ibu pilih mana, punya duit banyak 100 juta tapi nggak bahagia, sama punya duit cuma 100 miliar tapi bahagia. Pilih mana? Ya Allah ya Karim. Jadi baiknya sebuah institusi itu tidak dinilai dari fisiknya saja, tapi nilai utamanya justru ada pada psikisnya. Itu saya sering sampaikan, desa yang berkah itu tidak diukur dari infrastrukturnya yang udah bagus semua, kemudian sarana dan prasarana penunjangnya lengkap, perekonomian tinggi, taraf hidup masyarakat udah di atas rata-rata, rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah. Bukan, tapi bagusnya satu desa, satu kampung, satu daerah itu ditentukan oleh orang-orang yang tinggal di dalam desa itu, para penghuni kampung itu, orang-orang yang hidup di wilayah daerah itu. Meskipun desa itu penataannya rapi, infrastruktur bagus, fasilitas sarana prasarana lengkap, warganya kaya-kaya semua, tapi kalau masyarakat yang tinggal di situ banyak penjahatnya, banyak pencurinya, banyak pencopetnya, banyak perampoknya, banyak tempat-tempat maksiatnya, yaitu desa nggak barokah, itu daerah yang jelek gitu loh. Kayak rumah yang bagus itu tidak dinilai dari biaya pembangunannya habis miliaran, kemudian fasilitasnya serba lux, ornamen-ornamennya kelas Eropa, seluruh ruangan udah full AC macam-macam. Bukan, tapi bagusnya rumah, barokahnya rumah itu dinilai dari orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Maaf ya, meskipun rumahnya bagus banget kayak rumahnya Demet ya kayak istana lah, tapi dalam yang di situ orang-orang yang maaf moralnya bejat, anak-anaknya pada broken home, anak-anaknya nggak ada yang sekolah, nggak ada yang ngaji, suami istri berantem terus. Lah itu rumah yang sama sekali nggak barokah itu namanya. Karena gini ya, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya sapi, kerbau, kambing, namanya tetap kandang. Betul? Betul? Sebagus apapun rumah, megah, mewah, indah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa. Sebaliknya, rumah jelek, kecil, di pinggir kali, udah mereng, atapnya bocor kalau lagi hujan, kendaraan nggak punya sama sekali, jangankan mobil, motor aja nggak punya, punyanya peda butut itu, GL Pro, genjot langsung protol itu. Wah jelek. Kalau di perumahan ada tipe RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini lebih, ini RSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sulit sayang-sayangan, sulit senggama, sesek-sesekan selalu. Esnya berapa itu? Kecil, jelek, perabot-perabotnya jelek, tapi isinya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itu namanya rumah tangga, meskipun rumah itu nggak ada tangganya. Iki paham tak gak ya gitu omongin ini modelnya? Paham gak? Lagi itu maaf, kayak baju, bagusnya baju itu bukan dari mereknya yang branded ternama, dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas tertinggi, karya desainer kelas dunia yang funky, trendy, bukan,
Tapi bagusnya baju itu diukur dari pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Meskipun bandrolnya mahal, entah berapa miliar, karya desainer ternama, funky, trendy, tapi kalau yang make, maaf, perempuan nakal misalnya, apa namanya itu, WTS, wadah titip senjata itu. Lah emang iya kok, makanya disebut WTS, wadah titip senjata. Lebih kasar lagi pelacur, disumpeli alat mancur itu. Kalau orang Jawa nyebutnya balon, sing bayar oleh kelon. Kalau bahasa Jawa Timur I love you, mari dilapi tinggal belayu. Itu maaf, baju jadi murah. Kenapa? Ya karena yang make orang murahan, gitu loh. Sebaliknya ada baju tuh, wah jelek banget, kainnya paling jelek, potongannya, jahitannya jelek, jahitannya itu nggak pakai benang tapi pakai bendrat, kawat loh, kainnya kaku, warnanya kontras, atas hijau bawah merah kayak kapsul. Tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak Bayangkari sini. Allah bendol dase. Maksudnya Bayangkari sini tuh yang nggak ikut tepuk tangan. Itu baju jadi mahal, gitu loh. Ayo coba bapak-bapak ya, misalnya ya, pian masih single. Misalnya, bayangkan misalnya bapak itu masih single, masih bujang, suruh milih 2 perempuan untuk jadi istri sampean. Coba pilih mana? 1, bajunya jelek tapi orangnya cantik. Satunya, bajunya bagus tapi orangnya jelek. Pilih yang mana? Hah? Oh, baju bagus orangnya cantik, udah dinikah orang. Wong ini pilihannya cuma 2 kok. Bajunya jelek, orangnya cantik. Satunya, bajunya bagus, orangnya jelek. Pilih yang mana? Pilih yang cantik meskipun baju jelek. Baju itu kalau udah jadi istri nggak penting, malah enakan nggak pakai baju. Gitu loh. Nah, artinya nilai manusia itu bukan dari bungkusnya, bukan dari tampilan luarnya. Maka bahagia itu ukurannya adalah hati. Maaf, bahagia bukan persoalan materi, tapi bahagia itu persoalan hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Jangan dikira bahagia hanya milik orang-orang kaya saja. Dikira orang miskin nggak bisa bahagia, salah besar. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya yang banyak harta, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Yang mengatur manusia kaya miskin itu kan Tuhan. Semua yang mengatur Tuhan. Ini sebelah depan ini dijadikan orang-orang kaya, yang di belakang sana diatur miskin-miskin, itu Allah semua yang ngatur. Ya nggak usah amin, wong dari pangkatnya aja udah kelihatan no. Ya. Lah kalau yang bisa bahagia hanya yang di deretan depan, sementara yang di deretan belakang nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Siapa yang ngatur? Itu yakin saya, yang di belakang itu maunya juga pengen perwira, maunya, tapi kan nggak level deh nih. Kenapa kok cuman dijadikan kayak gitu? Karena nanti kalau naik jadi perwira malah bahaya, bahaya malahan. Wong belum perwira ya petentang, petentengan gitu. Nah, yang nggak terima maju sini. Apa pengen nyusul 3 temanmu yang kemarin diberhentikan tidak dengan hormat? Ayo, aku mengikuti aku perkembangannya arek iki.
Gak begitu, sikat aja, gak disiplin kok. Sikat, yang belakang tunggu giliran. Enggak tahu ya, Kapolres ini kayaknya orangnya diem, tapi kalau udah bikin kebijakan seret, selesai karirmu. Ngono. Mesti Kapolres mikir, kok tahu ya, no. Suruh disiplin nggak mau disiplin. Nah, jadi misalnya yang bisa bahagia itu hanya orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil, gitu loh. Jangan salah, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Banyak kok orang kaya raya tapi hidupnya sengsara. Banyak orang miskin tapi hatinya bahagia. Contoh paling sederhana, kaya banyak harta tapi sakit-sakitan. Ayo bahagianya di mana? Segalanya dia punya tapi dia nggak bisa menikmatinya. Makanan macam apa aja, menu kayak apa aja dia bisa beli, tapi makan minum dibatesin. Jangankan beli sate 1000 tusuk, beli kambing 1000 kandang dia bisa, tapi makan daging secuil aja dia nggak berani, darah tinggi. Jangankan beli gula 10 ton, beli pabrik gula 5000 pabrik dia bisa beli, tapi gula sesendok aja dia nggak berani konsumsi. Kencing manis. Loh, apa enaknya? Rumahnya kayak rumahnya setan, mobil mewah berjajar-jajar, tapi dia kena stroke. Yang naik mobil pembantu-pembantunya, dia cuma naik kursi roda. Sugih tumpahane geledekan. Ayo, ya ayo enak sing mburi kuwi, melarat-melarat tapi sehat. Ayo, ayo coba. Loh, itu seksi kebersihan. Ngerokoti kulit semongko entek rong keranjang aman. Makan sate iso nyisili sak sujen-sujene, merdeka itu. Gitu loh. Makanya sehat itu mahal, Pak. Betul. Ngono, sehat itu mahal loh. Maaf, Bapak punya istri cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, belenok, montok, mentek, kinyis, mingis, denok, debleng. Saking cantiknya, Pak, tapi gering-geringen, sakit-sakitan. Buat apa, Pak? Dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Ngeloni bojo padha karo ngeloni desel. Wis mengi turune ngorok pisan. Ngikrok. Sama dong ibu punya suami ganteng, gagah, tampan, tinggi besar, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune. Tapi sakit-sakitan, coba pakai apa, Bu? Itu diobat abitno meneng. Dioncat-ancitno kok gak ono sing ngungkil-ungkil babar pisan. Mikir sampean, iki urip apa mati wong iki? Kok gak ono sing ngungkil-ungkil belas. Ngono lho. Kadang-kadang miskin tapi bahagia. Dibilangi kok, "Hoi. Jangan dikira bahagia hanya orang yang punya pangkat jabatan kedudukan. Terus yang nggak punya pangkat jabatan kedudukan strategis nggak bisa bahagia. Salah besar. Di era seperti ini justru mereka-mereka yang punya jabatan tinggi nggak bisa tenang. Dipelototin terus sama KPK, pelototin terus. AKP nggak iso tenang. Loh iya loh. Ini kok iso dadi Kabak Sumdai beres enggak carane. Ini loh. Orang ini wah. Ini enggak tenang, ini udah terpantau ini. Ini udah terpantau, ini udah Nasir, udah NRP udah tercatat. Bahaya gitu. Enakan yang belakang ini loh.
ngono lho. Ini sekarang yang jabatannya tinggi-tinggi itu malah nggak tenang, bener. Bahkan maaf ya, bahagia bukan hanya milik anak muda. Ada orang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda dia kerja keras, banting tulang, peras keringat, pontang-panting, biayai anak sekolah, kuliah, sampai perguruan tinggi, sampai anak-anaknya sukses. Begitu dia sudah tua, dia ngerasa bahagia melihat anak-anaknya jadi orang semua. Nggak ada yang jadi cempe, nggak ada yang jadi pedet, anak-anaknya sukses semua. Ini bahagia di masa tua. Dilanjut nggak ini? Bahkan sorry ya, ada orang yang mendapatkan kebahagiaan pada sakit yang dia derita. Sakit tapi bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit dia makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Allah. Begitu diuji sakit jadi rajin ibadahnya, selalu ingat Tuhan, banyak berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Ceramah kok disuguhi ngene bareng. Ya Allah, ya Allah. Niki nek mangan yo piye ngene. Ya Allah, ya Allah. Sakit tapi dia bahagia. Kenapa? Karena dia jadi banyak berzikir, jadi dekat sama Allah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Stok. Subhanallah. Padahal ketika sehat itu banyak mengumpat, suka ngata-ngatain orang, misah-misuh. Begitu sakit, Allah, ya Allah, Allah. Hatinya damai, bahagia karena dekat sama Allah. Ada kok, bener itu. Ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Dia sakit lumayan parah. Ada laki-laki muda sakit sampai opnam di rumah sakit. Ya mesti, masa opnam ono pos gerdu. Dia opnam di rumah sakit berminggu-minggu dia dirawat. Tapi dia merasakan kedamaian, dia merasa bahagia di rumah sakit itu. Bahkan sudah sembuh diajak pulang keluarganya, dia nggak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Loh. Bahagia bisa didapat dalam payah, capek, kelihatannya sengsara, menderita, tapi bahagia. Capek tapi bahagia. Bapak, ada laki-laki naik sepeda gunung itu Bapak, sepeda ongkel itu Bapak, yang dibonceng itu beras 1 kuintal, jalannya berlubang naik turun, dia petentengan, terus dia kayuh sepeda itu naik turun, jalan berlubang-lubang, capek dia, keringat sak jagung-jagung, petentengan, sampai tempat hampir pingsan. Tapi ada juga yang sama-sama naik sepeda gunung, sepeda ontel, dia kayuh itu sepeda, yang dibonceng sama 1 kintal beratnya, jalan berlubang, naik turun, petentengan, keringat bercucuran, tapi dia ngerasa bahagia karena 1 kintal yang dibonceng adalah pacarnya. Lah ya bener, capek, payah, tapi bahagia. Saya kalau ditanya, ini safari dakwah Kalimantan, 1 hari kadang 3 titik, apalagi di Jawa 1 hari 4 titik, dan hampir tiap hari. Kayak ini aja saya dalam 1 minggu ini ada 12 agenda, belum perjalanannya 2 hari, 5 hari 12 agenda. Capek apa enggak? Capek. Payah apa enggak? Payah. Tapi saya bahagia, saya senang karena saya dapat pikiranmu gak bahaya ta? Saya dapat barokah, saya dapat pahala, dapat manfaat, dapat banyak saudara. Kalau capeknya capek, payahnya payah. Ini tadi sampai
didatengin dokter sama Pak Bupati, takut nanti malam saya nggak bisa ceramah. Payah, capek, tapi saya seneng, saya bahagia. Oh. Pikiranmu wis gak enak blas. Dulu. Sehingga satuan kebahagiaan itu bukan rupiah, bukan dolar, tapi satuan kebahagiaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Banyak orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Banyak loh, berhasil mendapatkan jabatan yang diinginkan, yang diidam-idamkan, tapi begitu jabatan dia dapatkan, dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak pengen jadi jenderal, berhasil dia dapatkan pangkat jenderal itu, tapi nggak lama jabatan strategis dia pegang, tapi dia nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak banget. Ini sebentar lagi musim pemilu, memasuki tahun-tahun politik, pol-polan naik idik-idik. Ini banyak orang yang berebut pengen duduk di kursi dewan, pengen dapat jabatan, sehingga berbagai macam cara ditempuh, kampanye sana sini, duit digelontorkan, pamflet baliho disebar di mana-mana. Ini tepi-tepi jalan udah mulai banyak penampakan. Nggih napa mboten? Iya, bahkan ada yang rela jadi penunggu pohon. Lo kan fotonya dipasang neng uwet, itu kan dia rela jadi penunggu pohon, sampai hantu-hantu pohon itu lari semua. Penunggu-penunggu pohon ketakutan karena udah ada penunggunya. Ada yang jadi penunggu jembatan. Wah, duit miliaran dia keluarkan. Berhasil dia duduk di kursi dewan, berhasil dia jadi anggota legislatif. Tapi baru 4 bulan udah kesandung masalah. Dia malah duduknya di pesakitan, dia malah masuk penjara. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma, Bapak Mas, Anda berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi istri Anda, tapi Anda nggak bisa merasakan karena Anda impoten misalnya. Lah itu berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Coba punya televisi lebar banget, gede banget, ukurannya 7500 inch, tapi mata belek terus. Kapan menikmatinya? Mending televisi kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Betul? Punya kursi harganya 2.500.000.000, 2,5 M, tapi pantat bisulen pelentingan, nggak sempat duduk. Mending kursi jelek dari bambu, pakune pateng serongat, dipakai duduk ini ya, namanya pantat ini kecantol-cantol sampai berdarah-darah tapi sehat. Gitu loh, paham? Apa artinya Pak sampean punya istri cantik tapi sampean nanyang-nanyangen nih bentino? Gitu loh. Ya Allah, sehingga ini baru satu loh, belum yang lain. Ini 5 materi. Susah. Ini Kapolres paling unik se-Indonesia. Koyo ngirit biaya ya aja nemen-nemen tondan. Allah ya Karim, jan ngirit biaya. Maka sesungguhnya siapa yang hidupnya paling bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Gitu loh, kalau orang Jawa punya istilah hidup ini sawang sinawang. Sawang sinawang itu artinya ya sana ngelihat sini kayaknya enak sini, sementara sini ngelihat sana, wah enakan sana. Maka banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah,
tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sampai nikmatnya sendiri nggak bisa dia rasakan. Dia selalu menganggap rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu gitu loh. Woi, woi, wong hidup ini plus minus kok. Jadi sana ngelihat sini kayaknya enak sini, sini ngelihat sana kayaknya enak sana. Coba saya tanya, tolong dijawab ya bapak-bapak, panjenengan semua, anda semua ngelihat orang yang profesinya kayak sana, kayak saya gini ya, ngelihat orang yang profesinya kayak saya, jadi orang kayak saya ini menurut sampean enak apa enggak? Nah, yang ngomong enak maju, gantiin. Ayo gantiin, ayo gantiin, nanti ambil semua hasilnya. Ayo ini. Mana tadi? Ayo yang ngomong enak, ayo gantiin. Wes ambil semua nanti, dari Pak Kapolres ambil semua nanti. Mesti pikiranmu enak, ngoceh 1 jam hasilnya ngalang-alai gajiku 4 tahun. Pikiranmu kan gitu. Itu cuma ngoceh 1 jam pegang mic, hasilnya lebih gede dari gajiku 4 tahun. Situ mikirnya gitu, enak, padahal ndak mikir resikonya. Orang kayak saya kan udah figur publik. No. Salah ucap resikonya besar. Misalnya saya sabqul lisan, kepleset omong, langsung viral di medsos, ini langsung masuk ranah hukum. Atau misalnya yang saya sampaikan salah, dikira orang-orang yang saya sampaikan benar. Kayak gini misalnya, yang saya sampaikan salah, sampean kan tidak ngerti. Kenapa? Karena sampean lebih bodoh daripada saya. Soal agama maksudnya, yang tersinggung berdiri, ya langsung tak tes toh. Kasat bin Mas yang paling pinter agama, ayo ngadeg. Mana Kasat bin Masnya? Alah lo Kasat bin Mas yang ngono. Itu padahal dari semua anggota yang ada itu dianggap paling pinter agama itu padahal. Udah diem. Dikira yang saya sampaikan bener, dikira ya karena kan nggak ngerti, padahal salah yang saya sampaikan. Akhirnya diamalkan sama jamaah yang ribuan itu. Berarti saya menyesatkan banyak orang, saya menyesatkan puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang kalau itu langsung di medsos. Ayo coba, resikonya dunia akhirat. Makanya kalau mahal itu ya pantas. Jadi resikonya dunia akhirat mahal bro, gitu loh. Lah kalau dirimu kan minim resiko, apa mana sing belakang itu wis gak beresiko blas, ya murah regamu, nggak mengandung resiko. Lo nggak pernah dengar apa ketika Rasulullah Isra Mi'raj diperlihatkan neraka, itu Rasulullah melihat ada sekelompok kaum yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar, bibir dan lesannya diguntingi sendiri pakai gunting dari api neraka, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Begitu seterusnya, siksaan yang begitu pedih luar biasa di neraka. Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril yang mendampinginya, man haula ya Jibril, siapa mereka, siksanya begitu pedih? Kata Jibril menjelaskan, mereka adalah khutbaul fitnah, mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, memecah belah umat, menyebarkan ajaran yang enggak benar. Tukang pidato, tukang ceramah, neraka siksanya kayak gitu. Maka kalau nanti saya dikasih sama Kapolres, ini bukan uang transportasi, bukan
bukan bisyarah, bukan gaji, bukan upah, tapi itu adalah kompensasi masuk neraka. Makanya jangan tanggung-tanggung dan mau masuk neraka loh, wes gelem aku. Neng kompensasinya dikit kan ya rugi. Tuh. Es acur ya wes kok. Salahnya siapa suruh ngundang saya? Lah iya toh. Kayak gini nih, wah kompensasi masuk neraka ini. Dikira lah kalau cuman sama dengan tahun kemarin ya rugi aku. Itu MOU kesepakatan masuk neraka udah deal saya. Kompensasinya kayak gitu kok. Ngono loh. Makanya jadi ketua MUI ini ya jangan enak-enakan. Dikira terus dapat mobil dinas terus lah kinerjanya seperti apa? Wah itu tanggung jawabnya besar itu nanti. FKUB barang itu tanggung jawabnya besar itu. Besar. Penuh resiko. Enakan yang belakang ini loh, nggak begitu beresiko. Wis tau, hidup melarat. Boleh percaya, boleh enggak. Tadi Pak Kapolres kan menyampaikan nanti kalau masuk surga ndak boleh dilupakan. Ya ndak lah, ndak. Tapi boleh percaya, boleh enggak. Ini besok yang masuk surga, yang di deretan depan sama yang di belakang, duluan yang di belakang itu. Oh iya. Nah ini yang depan ini Masya Allah proses hisabnya itu rumit, ruwet. Ayo, oh, ayo pindah. Kalau yang berdiri tadi yang paling ruwet nanti. Contoh ya, Nur, gajimu berapa? Ayo coba, tunjangannya berapa? Masya Allah ini ruwet banget. Kamu pernah malak orang berapa kali? Itu kasus kamu lepas, padahal itu sebenarnya kasus besar, kamu dapat berapa? Ayo itu ruwet itu. Makanya pinter Kapolres itu tahu diri bahwa kasusnya banyak, makanya mau gandul sama kiai. Lah dan kiai juga tahu diri. Kayak saya ini kalau nanti jadi masuk surga, gak mungkin saya. Ya karena kenapa? Karena kemana-mana patwal selalu di depan saya. Sehingga polisi insya Allah masuk surganya juga di depan saya, yang ngawal saya nanti. Tuh. Nah, cuma dalam mobil patwal itu nggak ada kapolresnya. Nah ini perlunya sinergitas ya, makanya saya seneng ketua MUI sama ketua FKUB ikut hadir di forum ini. Saya seneng agar sinergi, karena banyak hal yang ketua MUI nggak mampu menjalankan, yang bisa menyelesaikan adalah Kapolres. Sebagaimana Kapolres tidak bisa menyelesaikan hal yang bisa menyelesaikannya itu ketua MUI sama ketua FKUB. Ini harus sinergi. Kiai nggak bisa, tapi polisi bisa. Ada sesuatu yang polisi bisa, tapi kiai nggak bisa. Contoh ya, ini contoh. Nah kalau Pak Kapolres ditanya tentang apa saja harta yang harus dizakati, kemudian zakatnya berapa, itu kan ya bukan wilayahnya beliau. Syarat rukunnya haji itu apa, bukan wilayahnya beliau. Itu nanti wilayahnya ketua MUI sama FKUB ini kan, gitu loh. Tapi misalnya saiki ketua MUI lagi jalan, terus ada maaf ada 20 pemuda yang mabuk berat,
Wah, sambil nyekek botol itu dia, ya sambil pegang botol 20 orang, geloyor, terus dideketi sama ketua MUI ini, kan kiai beliau, ayo bubar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amalis syaitani fajtanibuh. Kira-kira 20 pemuda yang mabuk tadi bubar apa ketua MUI dilempar botol? Ya iso dikepruk botol. Itu bukan wilayah beliau nggak mungkin bisa. Itu wilayahnya Kapolsek misalnya, wilayahnya polisi. Ya kalau apalagi Kapolres yang datang bawa satu anggota aja, ayo bubar, geruduk, tunggang langgang pontang panteng. Jadi dalam itu lebih sakti Kapolres daripada kiai. Loh, betul apa betul? Lah iya, makanya saya selalu sinkron komunikasi dengan teman-teman dari Polri, karena banyak hal yang kiai nggak mampu yang bisa menyelesaikan polisi, ngono loh. Mbok paham mbok enggak ngene iki ketoke. Sabar dan ketoke anggotane jenengan iki rada oon-oon. IQ-ne rendah kok iso klebu dadi polisi. Itu dulu tes masuknya gimana itu? Kok iso klebu dadi anggota Polri loh? Padahal plonga. Loh, setahu saya itu polisi itu seleksinya ketat, wut, harus cerdas kok polisi lah. Iku kok modelnya plonga. Ini jangan-jangan ada penyusupnya dan ini. Nah ini iya ya, nggak melu nyangoni, lanjut. Jadi itu belum lagi dengan komponen-komponen yang lain, sehingga saya salut banget di Polres Lamando ini ada ngaji rutin, ngaji bulanan, ada pembinaan kerohanian. Terus wong saya baru datang 2 kali di Lamando saja selalu diculik sama Kapolres untuk ngisi acara semacam ini. Ini kan subhanallah luar biasa loh ini. Ini tepuk tangan untuk Polres Lamando ini. Bahkan Mapolres Sekalteng yang bisa mendatangkan saya 2 kali ini baru Lamando ini. Ini ya, saking double-ke Kapolres saya gitu loh. Jadi saya ini waktunya mestinya harusnya istirahat setelah kemarin itu maraton ya jadwal kita. Ini harusnya saya sekarang istirahat dulu sebentar, nanti malam mulai go lagi, besok 3 agenda. Diculik sama makhluk itu. Jadi ya wes, saking pengennya beliau memberikan pembinaan dan apa artinya kebersamaan persaudaraan di Mapolres Lamando ini, subhanallah, sesuatu yang memang harus diprioritaskan ya, supaya anggotanya disiplin, supaya anggotanya itu kinerjanya itu bukan hanya bernilai fit dunia hasanah saja, tapi juga menjadi bagian dari wafil akhirati hasanah. Itu intinya di situ. Jadi kalau tadi saya bilang orang itu sawang sinawang, demikian pula jangan dikira kalau udah disebut kiai jauh lebih baik daripada yang bukan kiai. Urusan agama pun enggak. Jangan salah, orang itu plus minus, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Maka pada hakikatnya setiap manusia itu punya potensi kebaikan, tapi kadang-kadang dia nggak mampu menggali potensi itu sehingga nggak bisa terekspresi menjadi prestasi. NRP-mu berapa? Oh, ada orang bilang kayak gini, wah. Allah ya karim. Jadi ya memang Polres Lamando ini antik-antik orangnya, antik-antik. Saya jadi betah ya. Ya Allah ya karim. Itu loh. Jadi orang itu plus minus, nggak ada orang yang sempurna baik itu kan, nggak ada.
Gak ada. Dikira kalau jadi kiai itu mesti baik semua, terus nggak ada jeleknya. Masyarakat sementara ini kan ngelihat kalau wah kiai itu kayak orang suci, kayak nggak punya salah gitu. Sehingga ketemu itu masa cium tangan wolak walik. Aku sampai tahu dicium tangan ini jempolanku kelebu no cangkeme barengan. Ya perkara molak malik. Masya Allah. Ya sejujurnya ini saya boleh jujur dong. Sejujurnya ya, kalau saya ini wah kejelekannya banyak banget, jauh lebih banyak daripada orang pian sebarataan, jauh lebih banyak. Cuma Anda nggak tahu gitu loh. Andaikan Anda tahu kejelekan saya, ya nggak sudi dengerin omongan saya, gitu loh. Nggak tahu kok. Jujur ya, kalau misalnya saya pengen masuk surga dengan mengandalkan amal kebaikan saya, rasa-rasanya harapannya sangat tipis. Bahkan mungkin nggak ada harapan, karena saya tahu kok berapa ibadah saya, seperti apa sholat saya. Yang bisa tahu ukurannya ya Allah sama saya. Kayak apa puasa saya, berapa nilai sedekah saya, berapa banyak saya membantu fakir miskin, yatim piatu, berapa nilai sosial saya, berapa banyak saya mengabdikan diri untuk masyarakat. Saya tahu kebaikan saya ukurannya berapa. Saya juga tahu persis berapa banyak kesalahan, kezaliman, dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang nggak ingat dosa, itu saya nggak percaya. Eleng Kapolres biyen penggaweane tawuran. Saiki tukang melerai orang tawuran. Dulu ya raja tawuran ini, ketua geng ini dulu. Ada trek jalan lompat, tantang orang sana datengin. Ini makhluk ini mesti ingat, nggak mungkin nggak ingat. Biyen penggaweane yo nyolong pelem, nyolong. Ya sama, saya juga ingat betul kenakalan saya, dosa-dosa saya berapa. Andaikan ditakar nggak sebanding, jauh lebih banyak kesalahannya, jauh lebih banyak dosanya. Jadi misalnya kalau saya mau jujur, nggak ada harapan masuk surga kalau mengandalkan amal. Terus saya berpikir Nabi Adam yang udah jadi penghuni surga, lama tinggal di surga, cuma gara-gara salah sekali aja diusir, dikeluarkan dari surga. Itu padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, salahnya cuma satu, dikeluarkan. Lah kita pojokannya surga aja belum pernah lihat, kesalahan sambrek, lu kok malah pengen masuk. Dalam hal ini kita itu memang agak tidak waras lah. Coba dipikir toh, Nabi Adam yang wis wong lawas menjadi penghuni surga lama, salahnya cuma satu, dikeluarin. Lah kita belum pernah tahu gang-gang di surga, pojokane swarga gak tahu ngerti, salah sak pirang-pirang malah pengen masuk. Jadi kalau bicara kejelekan saya, banyak banget, sampean nggak tahu. Yang paling tahu ya istri saya, karena istri saya itu tahu kesalahan saya semua, bahkan segala sesuatu tentang saya, seapa-apaku kabeh ndekne roh. Makanya ya saya itu kalau ceramah di hadapan khalayak puluhan ribu manusia biasa, saya 2,5 jam bisa saya suruh ceramah di hadapan puluhan ribu orang biasa. Tapi jujur saya disuruh ceramah di hadapan istri saya seorang, saya nggak bisa, karena dia tahu kejelekan-kejelekan saya. Loh iya bener, saya suruh ceramah di hadapan puluhan ribu orang biasa, ratusan ribu orang bisa saya ceramah. Tapi untuk ceramah di hadapan istri saya nggak bisa. Misalnya dia lagi ngambek, habis lanang jaluk menangi dewe. Nah aku duwe pendapat, dene gak kalem nurut, tapi lek pendapate dene aku kudu manut. Rumah tangga iki mesti apa-apa ya musyawarah. Njgo kalah-kalahan koyo ngono kok kayak duwe aku ya mek titik sampai saiki ngene iki wis entek rumangsane kene gak bingung beto duwe. Saiki apa-apa larang, coba dene sing blonjo nek nyukupno duwe sakmun misalnya ya. Terus tak nasihati misalnya, enggak boleh gitu.
Istri itu jangankan ngomelin suami, bicara lebih keras daripada suami itu nggak boleh. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, gak usah nabi-nabian misalnya gitu. Selesai wes, selesai. Loh, bukan cuma gitu, misalnya ya dia lagi ngambek misalnya, lagi ngambek misalnya, seringkut, terus duduk, plek, tak ceramai, assalamualaikum warahmatullah. Saya salam belum selesai, pret, tinggal nyingkrih wesan. Itu. Wah, kalau lagi gondok, kalau lagi ngambek menakutkan. Dan itu kenapa hari ini ketua cabang Bayangkari nggak hadir. Itu karena kalau hadir, wah masalah besar. Lo bener itu berlaku untuk semua. Wong lanang yang menang gayane tok, gayane AKBP. Dibentak istri ya goblok dadak. Iya gitu. Jadi makanya udah, perempuan itu sungguh luar biasa, sehingga polisi laki-laki sama poluan itu lebih tegas poluan rata-rata. Loh bener, poluan nggak bisa dinego. Nek wedok wangel dinego, wangel, kabak Sumdai gampang. Nah, udah, ini yang terakhir. Loh ndak oleh suwe-suwe toh. Tadi loh, ini harapannya Pak Kapolres kan, kita bukan hanya punya nilai duniawiyah saja, tapi kan sebagaimana doa yang paling sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus ada balance, harus ada keseimbangan. Makanya gini, Rasulullah mempunyai satu doa yang itu dianggap bagian terpenting dalam kehidupan, sampai-sampai Rasulullah menganggap doa ini wajib bagi beliau, dan sering kali beliau bermohon kepada Allah meminta dengan doa ini. Doa itu 3 perkara yang luar biasa, dan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai doa itu, yang doanya terangkum dalam untaian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk pandai bersyukur kepadamu, dan untuk terus bisa mematuhimu, menjadi hambamu yang baik, wa husni ibadatika. Karena memang tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah menjadi orang baik. Jangan hanya pura-pura baik, apalagi sok baik, tapi harus benar-benar baik, berusaha lebih baik sampai menjadi pribadi yang terbaik. Nah, rawahu Anwar Zahid. Angel lo ngerangkum kata-kata ini, wangel, makanya ya mahal. Nah, pengen murah ya kabak Sumda kon ceramah. Ayo naik dan naik. Kok ini. Jadi Islam itu bukan berarti anti dunia, bukan, jangan salah. Bukan hanya vertikalitas saja, tapi juga horizontalitas. Jangan dianggap Islam itu anti dunia. Islam bukan berarti anti dunia. Gini ya, zaman Rasulullah itu pernah ada orang yang hidupnya di masjid.
Ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid, pokoknya dia iktikaf, zikir, sholat, iktikaf, zikir, sholat, iktikaf, zikir, sholat. Dia udah nggak ngurusi dunia sama sekali, sampai terkenal di kalangan masyarakat waktu itu, wah itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Dia udah nggak mikir hiruk pikuknya dunia, udah nggak ngereken donya blas. Nah, sampailah kabar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat banyak yang menghadap beliau, kemudian ada yang mengatakan kepada beliau, ini ada orang laki-laki ahli surga, dia selalu beribadah di masjid, dia udah nggak mikir kerja, nggak mikir apa, dia fokus untuk ibadah. Terus Nabi bertanya, dia punya istri apa enggak, punya keluarga apa enggak? Punya, dia punya istri, punya anak. Lah terus istri anak-anaknya itu makannya kayak apa, dari mana dia makannya? Ya nanti nunggu dikasih orang, kalau ada yang ngasih ya makan, kalau nggak ada ya minta-minta. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya memerah, itu tanda kalau beliau tidak setuju. Dan Rasulullah bersabda, wallahi antum khairum minhu, demi Allah kalian jauh lebih baik daripada dia. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga tapi tetap tidak meninggalkan ibadahnya, tidak meninggalkan sholatnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang melulu mengejar akhirat tapi sama sekali melupakan dunia. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia sama sekali demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat karena terlalu sibuk dengan ngurusi dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang mengupayakan dunia, yang mengupayakan dua-duanya. Dunia ya diupayakan, akhirat ya diupayakan. Karena fid dunya hasanah itu tangga untuk menggapai wafil akhirati hasanah, gitu. Makanya gini ya, Islam itu integral, understand? Ya wis pokoke gak ngerti ya wis ngomong yes ngono lho, enak urusane. Jadi ya hablum minallah ya hablum minan nas, harus itu ya hablum minallah ya hablum minan nas. Ada orang hablum minallahnya bagus, hubungan dengan Allahnya bagus, tapi dengan sesama buruk. Ini nggak diterima. Misalnya sholatnya khusyuk banget, Allahu akbar kabir alhamdulillah, tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada, itu orangnya di belakang itu. Oh zikirnya mantap, la ilallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilallah, tapi punya hutang enggak nyaur. Ada apa enggak? Nah itu yang jawab itu orangnya. Coba. Nah itu hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya itu juga kagak diterima. Makanya Nabi menyatakan yamqutullah qati'ar rahim walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus persaudaraan, sosialnya jelek, walaupun dia matinya lagi ibadah sujud di dalam Ka'bah. Coba ya, ini pentingnya gitu. Jadi semua ibadah ritual itu terkandung nilai sosial. Nah, kalau kita berat, insya Allah ini nanti saya uraikan pada serial berikutnya. Loh iyalah, seri 3 nanti, seri 3. Mudah-mudahan nanti seri 3 nggak lama, habis itu Kapolresnya geser, naiklah, mantep lah, udah. Nih tak doakan terus dan insya Allah habis ini, insya Allah habis ini cepet. Ya dilihat nanti kan, dipertimbangkan berapa gitu. Jadi ya itu doanya cepat melangit atau ndadut tergantung itu kan. Kalau pengen cepat melangit kan ya ngono. Dadi lho ya nilai spiritualitas itu penting, apalagi bagi panjenengan-panjenengan yang anggota ini, subhanallah, kalau nggak dibekali dengan keimanan yang kuat, waduh bahaya. Harus sering-sering diadakan penggembelengan kayak gini, nilai spiritualitas. Nah itu penting ya, tadi udah disampaikan melalui sholat, melalui zikir. Nah apapun niatkan ibadah, sehingga doa tadi Allahumma a'inni ala zikrika, berikan pertolonganmu kepadaku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu. Sampai perintah zikir itu tanpa hitungan,
sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ya, kalau terpaksa nggak bisa sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan itu pagi, wa asilan itu sore, pagi dan sore. Perbanyak zikir. Orang kalau rajin berzikir itu dia akan selalu didampingi oleh Allah, selalu didampingi oleh Allah. Allah sendiri yang berjanji, ana jalisuman zakaroni, aku selalu mendampingi, menemani, membersamai orang-orang yang berzikir kepadaku. Hidup sampai matinya selalu dibersamai, selalu didampingi oleh Allah. Ini penting ya, penting. Kenapa? Maaf banget ya, sampeyan semua ini, anda semua ini sebentar lagi, nggak lama kok akan jadi barang yang nggak kepake terus dibuang. Sampeyan itu loh sedelok engkas dadi barang sing ora kanggo terus digua. Kapan itu? Kalau sudah mati. Kayak barang yang nggak kepake terus dibuang, wis nggak kanggo. Maaf ibu, suami ibu mau tidur bareng ibu, mau mengeloni dirimu, mergo ibu saya urip. Begitu ibu mati, suami udah nggak mau lagi nemenin. Betul wes, mergo ibu dianggap barang gak kanggo terus digua, wes gak kena dijak opo-opo. Soalnya sama kok bapak, maaf bojomu gelem ngeloni dirimu mergo dirimu saya urip. Engkau sampean mati wes gak kira gelem, sampean digua, dibuang, dianggap barang yang gak kepake, dianggap itu barang yang gak kepake, wes gak kena dijak lapo-lapo. Udah ada laki-laki kerja keras, duitnya banyak, dia bikinkan istri rumah, dia belikan istrinya mobil, dia kasih istrinya tabungan. Begitu suaminya mati, dibuang. Bahasa halusnya dimakamkan, aslinya dibuang, udah nggak kepake. Coba misalnya ada suami bilang ke istrinya, "Ma, nanti kalau papa mati taruh di kamar aja ya Maya." Kira-kira jawabannya ibu kayak apa? Ayo gak iso jawab kok, tetap dibuang. Betul? Sama ana wong wedok pak, jadi istri sampean, perempuan jadi istri sampean 35 tahun sampai menghasilkan 12 anak. Oh lah bati yo ngolehno anak rolas, manak meteng neh. Begitu dia mati ya dibuang, udah nggak kepake. Kita ini nasibnya yang mirip kayak barang donyo. Sorry ya, ibu punya baju bagus banget, nasibnya sampean yang koyo kelambi lho bu. Baju itu kalau masih baru, masih bagus ya sering dipakai, dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, dipakai selfie macam-macam, dipakai ke mall, dipakai datengin acara resepsi, dipakai nganter kemanten, pakai macam-macam, masih baru. Nanti begitu agak usang, udah alih fungsi, pakai masak, pakai kerja, kayak gelangsaran. Kok wis begitu wis lungset, jelek banget, alih profesi, gelap, dike ngepel keset, dijadiin lap, ngepel keset, udah nggak kena, dibuang. Nasibmu yo ngono iku. Lho iya toh, bojo nek sik anyar. Ya dipakai terus. Sik anyar kok dipakai terus nggih napa nggih? Dibangga-banggakan, dipamer-pamerin, diajak selfie dengan berbagai pose, anak sing ngene. Sik anyar. Nanti punya anak dua, wes mulai wes melengos. Soalnya apa? Ambune wes pesing. Ya balik-balik diompoli anak. Apalagi anaknya udah 5, ambu minyak tanah wesan. Ya sering rangen, diobati salep gak waras, jodone pakai minyak tanah. Dadi ngerakut bojo padha karo ngerakut kompor wesan. Lho iya toh, kayak baju usang. Nanti nek wis tua banget, wis nggak kepake, mati, dibuang. Wong bojo lho kadang-kadang belum mati, masih mulai sakit-sakitan wis kudu dibuang ngene wesan. Niki Nasiri
Ya Allah, udah nggak ada yang mau nemenin kita. Tapi jangan khawatir, ada yang selalu setia selamanya, siap mendampingi kita. Siapa? Allah. Dengan syarat kita rajin berzikir. Asal kita rajin berzikir, Allah selalu mendampingi kita, menemani kita. Hidup didampingi Allah, mati juga didampingi Allah. Nah, dan yang penting itu matinya itu loh. Manusia itu kan nilainya dari kematiannya, bukan dari hidupnya. Maaf ya, nilai manusia itu bukan waktu hidupnya, tapi waktu matinya. Sehingga Nabi menyatakan, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu jangan heran dengan keadaan seseorang, sehebat apapun dia, seburuk apapun dia, tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Kalau ada orang yang dianggap hebat, nggak usah heran terlaluan, nggak usah heran nemen-nemen, tunggu bagaimana endingnya dia. Kalau ada orang nakal, bejat, ya jangan terlalu dibenci nemen-nemen. Karena gini, ada orang mulai kecil itu baik, ahli ibadah, tua-tua nakal, matinya su'ul khotimah. Ada orang yang mulai kecil nakal, tapi ternyata tua tobat, matinya husnul khotimah. Rasulullah seperti itu. Jadi nilai manusia itu pas matine, gak pas uripe. Ojo kaget, kompol, ndak usah kaget, ndak usah kaget. Enteni matine sok kayak apa. Yo, jangan menjelang purna kasus. Oh, kayaknya sekarang karirnya meroket, bleb. Ndak usah gumun, ndak usah heran, tunggu endingnya. Loh, kata Rasulullah seperti itu. Makanya manusia itu yang dinilai kematiannya, yang diperingati kematiannya. Namanya haul, beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu pasti baik awal akhir, sehingga kelahirannya langsung diperingati dan dihormat. Namanya maulid. Karena apa? Ada jaminan baik, mulai lahir sampai mati, awal sampai akhir pasti baik, sehingga lahir langsung diperingati. Namanya maulid. Tapi kalau manusia umumnya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya orang, ditunggu kematiannya. Maka yang diperingati adalah haul, kematiannya gitu loh. Mbok gak ngerti ketok ayo. Ketok kaya siap-siap hormat peringatan haul nur kompol. Gitu loh. Paham. Jadi kalau ini Rasulullah ya. Jadi jangan heran ketika hidupnya seseorang, tapi tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Itu yang menjadi ukuran kan itu. Makanya manusia itu yang dinilai matinya. Nah, kita berharap matinya nanti dalam keadaan baik. Caranya biasakan hidup ini dengan melakukan kebaikan. Karena kondisi manusia matinya seperti apa itu tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau kebiasaannya waktu hidup zikir, matinya ya zikir. Tapi kalau kebiasaannya waktu hidup suka melupakan Allah, matinya pas lupa. Orang mati itu kayak sampeyan di foto, Pak. Ibu, bapak, Anda kalau lagi di foto itu namanya bibir itu kan ada terkatupnya, ada mbukanya. Kayak racetho ya. Cangkemmu lho gak cetho ae diomongi ngono. Lambemu semua ya, lambeku juga. Itu lek pas difoto kan ono mingkeme, ono mengone. Nggih. Lah itu jadinya kayak apa? Ya tergantung pas jret itu. Pas jret kok mingkem, lep. Lah ini dadine foto selamanya mingkem. Lho foto kuwi nek kadung mingkem ora kena dicangap, Pak. Mbok ditapuki kaya apa, ayo mengo yo ndak bisa, yo mingkem ae. Dipeksa suwek malah kelihatan nggak asli itu. Makanya orang ketika jret kematian kok senyum, selamanya dia senyum, selamanya dia bahagia. Pas jret Allah. Ini kayak foto jret senyum. Paham? Makanya orang ketika mati itu kayak sampean di foto itu loh,
jret, pas senyum ya selamanya senyum, sehingga orang ketika matinya baik, selamanya dia bahagia. Nah pas wayah difoto kok mangap, jret mangap, ini salawase fotonya ya mangap ya, ora kena dicingkup-cingkup ora kena, suwek kok, paham lo pas jret elek, salawase dadi wong susah. Halo le foto ulang jarene Kompol Nur, jare foto ulang ono kematian ulangnya ono. Ini jangan-jangan ini udah hidup sesudah mati, penampakan berarti ini foto ulang. Nah, meskipun foto ulang dadine kan yo pas jret itu, paham ya? Makanya kenapa kita disuruh membiasakan kebaikan supaya waktu jret itu baik. Lah Anda kalau jadi orang ahli zikir terbiasa dengan kebaikan, Allah sayang, Allah cinta, Allah seneng. Nanti kalau Allah seneng, kematianmu diprogram baik sama Allah, disetel pada posisi yang baik. Tapi kalau Allah nggak suka, Allah nggak seneng, awas, kematianmu disetel, diprogram posisi nggak baik. Ini ya, tukang fotografer, mana orangnya tadi? Nah, fotografer itu kalau seneng sama orang yang mau difoto, pasti diatur dan diambil posisi yang paling baik. Ya, persiapan, siap-siap, agak ke kiri, ya, lihat kamera, fokus, senyum, 1, 2, jret. Kenapa? Tukang fotonya seneng. Allah kalau seneng sama manusia juga gitu. Awas, siap-siap, zikir, la ilaha illallah. Ayo fokus, konsentrasi, zikir, senyum, Allah, jret. Ngono, aku sampean ngono. Kayak tukang foto kalau lagi seneng sama yang mau difoto, diatur posisi yang paling bagus. Ayo lihat kamera, konsentrasi, kendiliun, agak andang dikit, ya gitu, ini kurang, ini masuk posisinya, masuk, ya, lihat kamera, siap-siap, 1, 2, jret, ngono. Tapi tukang foto kok nggak seneng sama yang difoto, nggak mungkin ditoto, diinceng tok gak dijret-jret, ditunggu mangapnya. Begitu mangap jret terus di zoom, jadi sak layari lambe tok ini, ambek ketok untune kerowok. Lah Allah kalau nggak seneng ya gitu, nanti sampean dijret pas posisi mangap. Ayo paham ndak? Jadi nanti jret pas misuh, kan wis gak iso fase misuh iki karek jret, akhirnya matimu metot ini. Ini wonge saiki guyu sok matine metot itu. Paham gak? Nah ini logika seperti ini nggak semua orang bisa menjelaskan, makanya mahal. Ayo kalau nggak percaya no, Kasat Binmas kon ceramah model kaya ngene iki. Nggak kira iso khotbah maca tek kok. Sudah. Nah ini udah 3:30. Jadi mudah-mudahan mewakili semuanya ini yang saya sampaikan. Canggih penceramah 5 acara dijadikan 1 ya bingung tuh. Sing disampaikno sing ndi ngono 5 acara dikir 5 menitan yo gak mencukupi. Ya wis iki wis kesangkut kabeh wisan. Intine ya iki, itu baru zikir, kemudian syukur tadi juga sudah. Kalau pengen lebih nikmat, lebih berkah, banyak-banyak bersyukur, karena la in syakartum la azidannakum. Asal pandai bersyukur pasti dijadikan berkah. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dikufuri, tidak disyukuri, nikmat berubah menjadi musibah. Naudzubillah min. Nah terus wa husni ibadatik, patuh
Kalau soal kepatuhan, kesetiaan itu udah wilayahnya panjenengan semua. Patuh menjalankan tugas, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya, itu pegang terus. Ingat sumpah jabatan, insya Allah kalau selalu ingat sumpah jabatan akan menjadi anggota yang baik, insya Allah. Itu insya Allah eleng-elengan sumpah jabatan itu nggak main-main, pakai menyebut nama Allah, demi Allah. Masih ingat kan? Nah iya, itu eleng-eleng, berat itu resikonya, itu bayarannya mau sidik, resikonya abot. Udah, ini udah 3:30 insya Allah. Matur suwun Pak Kapolres, terima kasih atas penculikannya. Nah, tapi penculikan yang membahagiakan, bahkan pengen diculik lagi dan diculik lagi. Ya setidaknya kan kita bisa berbagi kebahagiaan, berbagi wawasan. Gak ngene yo, aku gak iso moyoi Pak Nur, gak iso moyoi Kabak Sumda. Nanti ya subhanallah, ini sungguh luar biasa. Kok iso ngelirik poluan nih loh, nyebut. Iki kok nek pas jret. Ijen dan Kabak Sumda ada main sama anggota poluan. Wong yang lain konsentrasi mau diajak doa kok dia ngene. Itu nanti kalau lagi dijret bahaya. Kacau Kabak Sunda. Lewong saya lagi nerangin masalah dijret malah ngelirek. Awas. Alhamdulillah ya, kebersamaan ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa apa ya, anggota Mapolres Lamando ini kompak, insya Allah kompak, jadi satu komando, dan insya Allah kinerjanya makin profesional, makin bermartabat, dan semuanya insya Allah bernilai ibadah. Al-Fatihah.